Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya dan urusannya. Baik, kembali lagi bersama channel kami di channel Rizky Muhtadin. Sebelum lanjut, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu untuk share-nya dalam menunggu keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Kami ucapkan terima kasih dan silahkan melanjutkan untuk menonton berita informasi Turanas berikut ini. Terima kasih. Mahkamah Konstitusi dalam sidang pengucapan putusan nomor 71 yang dilakukan pada Selasa 12 Mei kemarin baru saja mengetuk palu yang mengesahkan bahwa Jakarta masih sah menjadi ibu kota kita selama keputusan Presiden soal pemindahan ibu kota belum diterbitkan. Apakah artinya IKN itu cuma proyek bayangan? Lalu apakah kita ingat bagaimana UU IKN disulap secepat kilat dengan hanya 42 hari demi HGU 190 tahun untuk investor, di mana hati nurani mereka saat masyarakat adat terancam kehilangan identitas budayanya hanya demi ambisi fisik yang dipaksakan di tengah krisis pemulihan ekonomi. Dulu pernah bilang, katanya APBN itu cuma tanggung 20% untuk IKN. Katanya juga investor asing sudah antri panjang. Mana? SoftBank cabut kok. Komitmen 1.400 triliun itu malah menguap jadi debu. Dan faktanya per hari ini 95 triliun uang APBN, uang pajak kita sudah ludes disedot untuk bangunan-bangunan di tengah hutan Kalimantan itu. Ingat nggak mereka sempat bilang investasi asing sengaja ditahan untuk mendahulukan investor lokal? Itu cuma dalih busuk untuk menutupi fakta bahwa dunia internasional sedang tertawa melihat ketidakpastian hukum kita. Jokowi adalah pemegang mandat utama yang mewariskan beban raksasa ini sebagai kewajiban negara. Tapi saat ini, bola panas itu ada di tangan Prabowo Subianto. Tanggung jawab operasional kini berada di tangannya. Dengan demikian, apakah IKN ini akan menjadi hambalang jilid 2? Setelah putusan MK nomor 71 ini, secara tidak langsung menjadi tantangan terbuka untuk Presiden Prabowo. Jika betul dia mendukung, jika betul IKN ini bukan beban masa lalu yang mau dia buang pelan-pelan, ayo dong secepatnya terbitkan keputusan Presiden. Karena kalau tidak, kita patut curiga apakah Prabowo sebetulnya tidak mau melanjutkan kegilaan ini. Jangan biarkan IKN jadi lubang hitam APBN tanpa ujung. Berani tegas atau akui saja bahwa IKN ini adalah kegagalan. Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan uji materi UU IKN dalam sidang pengucapan putusan yang digelar pada Selasa 12 Mei di ruang sidang pleno Gedung 1 Mahkamah Konstitusi. MK menegaskan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap berada di Provinsi DKI Jakarta hingga diterbitkannya keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota negara ke Nusantara. Sementara itu, Otorita Ibu Kota Nusantara menegaskan pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana. Nah, saat ini pembangunan IKN terus berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan pemerintah. Pembangunan infrastruktur dasar, kawasan pemerintahan, ekosistem bisnis, serta pelayanan publik menunjukkan progres yang positif dan konsisten. Otorita menegaskan pembangunan IKN tidak hanya difokuskan pada pemindahan pusat pemerintahan, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang modern, hijau, dan berkelanjutan di Indonesia. MK menolak putusan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara secara sah yang dipindahkan ke IKN. Emang begitu? Gini ceritanya. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, IKN atau Ibu Kota Nusantara yang berada di Kalimantan Timur merupakan Ibu Kota Negara yang sah. Namun hal tersebut ditolak oleh MK karena
Sebenarnya bukan berarti MK menolak putusan tersebut. Namun ini udah ditunggu beberapa lama. Ternyata ibu kota negara atau seluruh staf dan pekerjaannya tidak pindah ke ibu kota Nusantara atau IKN. Jadi tidak boleh ada kekosongan ibu kota negara, maka masih ditetapkanlah Jakarta sebagai ibu kota negara. Meskipun status Jakarta sekarang bukan lagi DKI tapi DKJ, Daerah Khusus Jakarta. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait permohonan uji material Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, di medsos ramai narasi IKN bukan Ibu Kota Negara. Dalam putusannya, MK menyatakan menolak permohonan seluruhnya dan menyebut Jakarta masih Ibu Kota Negara sampai ada keputusan Presiden, Kepres, terkait pemindahan. Diketahui hingga saat ini belum ada Kepres terkait pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara atau IKN di Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim. Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, buka suara terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71 PUU Siksif 2026 tentang pengujian material Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Juru bicara Otorita IKN, Trai Pantou, mengatakan, pihaknya menghormati seluruh proses konstitusional yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi, MK, sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Trai dalam keterangan tertulis, Rabu, 13 Mei 2026, menyebutkan, putusan Mahkamah Konstitusi ini semakin memperjelas bahwa pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara berlaku efektif setelah ditetapkannya keputusan Presiden sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang. Undangan, dikutip tribunkaltim.co dari kompas.com, Trai menegaskan, pembangunan IKN saat ini tetap berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam sidang putusan Selasa, 12 Mei 2026. MK menyatakan menolak untuk seluruhnya permohonan uji materi UU IKN. Sidang pengucapan putusan permohonan nomor 71 PUU Siksif 2026 itu dipimpin oleh Ketua MK Soehartoyo di ruang sidang pleno, Gedung 1 MK, Selasa, 12 Mei 2026, dikutip tribunkaltim.co dari kompas.com. Soehartoyo dalam putusan yang ia bacakan menyebutkan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Data berita ini belum. MK tolak gugatan UU IKN, Jakarta tetap jadi ibu kota. IKN, ibu kota Nusantara. Ibu kota tetap di Jakarta. Ya. Terus kalau ibu kota yang tetap di Jakarta, IKN diganti namanya jadi apa? Kok bisa udah jadi dulu baru dipikirin pemindahannya? Gua nggak tahu. Gua memang nggak begitu paham juga tentang seperti ini. Ya ini pendapat pribadi gue lah. Nah dari kemarin banyak yang bahas nih, gugatan UU IKN ditolak, MK tegaskan ibu kota negara tetap Jakarta. Nah di perkara gini, jadi ada seorang pemohon yang mengajukan supaya pasal 39 Undang-Undang IKN itu dicabut. Nah ini pasal 39-nya, kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan ibu kota negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan keputusan Presiden. Nah, pemohon pengen supaya pasal tersebut dicabut, supaya ibu kota kita langsung aja nih pindah ke IKN. Nah, jadi MK berpendapat kalau perpindahan ibu kota itu tetap harus menunggu terbitnya Kepres. Jadi bukan proyek IKN yang dibatalkan, melainkan permohonan untuk segera memindahkan ibu kota yang ditolak, karena harus menunggu terbitnya Kepres. Baik saudara-saudara sekalian, itu dia berita informasi terpanas yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Mutadin. Terima kasih telah menonton dan nantikan berita informasi terpanas selanjutnya. Terima kasih.